karena setiap cerita berkesan di hati. Sebelum saya lanjutkan obrolan dengan Asri dan juga Ustadz Wijayanto dan tentunya dengan Anda semua yang siap juga dengan cerita hatinya, saya ingin memberikan satu liputan menarik pada Anda pemirsa, yaitu tentang 5 wanita berpengaruh di Indonesia. Siapa saja wanita-wanita hebat ini dia. Peran wanita sesungguhnya bukan sekedar pelengkap, pemanis atau sekedar pemeran di belakang layar. Seorang wanita juga dapat menjalankan peran strategis dengan menjadi seorang wanita karir. Kaum hawa pun mulai merambah ke hampir segala profesi, seperti pemimpin negara, direktur hingga ibu rumah tangga. Berikut 5 tokoh wanita karir yang mempunyai peran penting di Indonesia. Yang pertama adalah Megawati Soekarno Putri. Beliau merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan juga anak dari Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Kedua ditempati oleh Sri Mulyani Indrawati. Sri Kandi yang pintar dan luar biasa ini menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan masuk ke dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi salah satu majalah. Posisi ketiga yaitu Mari Elka Pangestu. Ia adalah wanita Tionghoa Indonesia pertama yang memegang jabatan menteri di Indonesia dan juga anak ekonom terkenal Indonesia, Jepang Lai Kim. Berikutnya yang keempat ada Muriati Sudibyo. Pernah menjabat sebagai wakil kedua MPR dan tercatat oleh Muri sebagai peraih gelar doktor tertua di Indonesia. Terakhir ada Titi Puspa. Dia adalah seniman profesional yang menggeluti seni musik, peran, bintang iklan, koreografer, dan teater yang bertahan hingga saat ini. Ternyata tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang merasa menjadi wanita di sini atau menjadi perempuan di sini untuk bisa meraih karir yang cemerlang, untuk bisa menjadi seseorang yang hebat tanpa melupakan peran sebagai seorang istri, ya. Dan bersama saya di sini sudah hadir Mbak Tika. Beliau adalah seorang psikolog. Assalamualaikum Mbak Tika. Oke, thank you. Melihat tayangan tadi Mbak Tika dan juga ada Mbak Asri di sini yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang ibu tapi sekaligus menjadi seorang wanita karir gitu ya. Tapi tidak melupakan perannya untuk mengurus suami dan anaknya. Sebetulnya apa yang harus disiapkan oleh seorang wanita ketika dia memutuskan untuk berperan ganda dalam kehidupannya? Oke, yang pertama tentu perlu skill. Ya, ketika dia memutuskan untuk berkarir, tentu harus punya skill. Supaya dia bisa menggunakan waktunya seefisien mungkin. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan manajemen diri. Itu kan gak gampang ya Mbak Sri ya? Gak gampang. Harus jahit, harus urus anak, suami. Nah ini kadang-kadang yang ngurus suami ini suka lebih panjang ceritanya ya. Nah ini kan kemampuan manajemen diri ya. Tanya dulu Mbak Tika, bener gak sih panjang Bener ceritanya? Jadi gini, tadi memang ada syarat-syarat tertentu, misalnya kayak suami saya itu setiap malam minggu saya harus bisa untuk midnight. Midnightnya, ayo saya mau tahu nih Pak Ustadz nih mau pikirnya kemana nih Pak Ya Ustadz? midnight, tengah malam. Iya, tengah malam. nonton. Kalau Pak Ustadz mah nonton wayang. Oh, Iya. lumayan. Iya. Syaratnya itu untuk suami saya bisa ketika dia bilang Asri saya mau nonton, bisa temenin saya mesti bisa. Gitu. Oh, jadi Itu secapek aja. apapun harus tetap bisa nemenin Iya, nonton. jadi memang saya schedule-nya memang midnight, di mana kerjaan misalnya di midnight jam 12 itu udah pasti nggak ada pekerjaan yang semalam itu. Oke, Gitu. siap. Jadi Enak itu sekali ya punya suami. Iya, itu dia pengertian sekali, pengennya Pak cuma Ustadz. nonton aja ya. iya, Nggak pengen yang lain-lain. pengen sih. Ustadz bisa aja, Ustadz ya silakan Mbak Nggak Tika maksudnya lanjutkan. belanja atau apa Iya. gitu Pak Ustadz ya. Ya, Itu Iya. jadi saya memenuhi itu gitu dan skill mengelola diri tadi ya, dan Iya. mengelola waktunya. Iya, Terus iya. kemudian Kita juga sebagai wanita perlu smart. Smart dalam arti carilah pekerjaan yang kalau bisa itu tetap bisa di mana-mana. ya. Ya, artinya zaman sekarang kan canggih nih, ada gadget, ada komputer dan lain-lain. Sehingga kalau bisa memilih pekerjaan yang fleksibel, uangnya banyak, itu kan paling asik.
ya. Amin. Dan dengan seperti itu maka stres bisa dikurangi. Karena kalau dia harus berada di luar rumah sementara anak-anak masih kecil, suami juga butuh perhatian, maka stres menjadi semakin besar. Hal yang paling penting adalah bagaimana bisa mendapat kesepakatan. Ya, dari tadi Mbak Asri kan beruntung ya suaminya seperti itu. Tapi nggak semua wanita seperti itu loh Mbak Asri. Iya. Mbak Asri beruntung sekali. Iya. Karena ada kultur kita masih kuat. Jadi terjadi pergeseran dinamika kultural sebenarnya di masyarakat kita, tetapi secara keluarga itu masih konservatif misalnya. Masih banyak mertua-mertua yang ingin mantunya itu di rumah saja. Iya. Ngurusin anak, ngurusin suami, walaupun mantunya ini sudah PhD, sudah master, Iya. nggak penting buat Nah. dia misalkan ya. Nah ini kan ada potensi konflik Ya. yang harus juga di-manage oleh si wanita karir. Jadi kalau wanita karir itu bisa memanage konflik dan tentu ini butuh dukungan dari suami dan juga mertua, orang benar. tua dan juga anak, maka akan lebih baik. Iya, benar. Paling bagus juga suami yang dia bisa multiperan. Iya. Artinya bukan seperti peran konservatif, oh saya laki-laki, maka Saya saya harus cari dilayani. uang. Jelas. Harus Saya cari dilayani. uang. Anak-anak sorry ya, itu urusan mama. Wah, itu kan repot kalau kayak gitu. Iya. Tapi sekarang banyak kok laki-laki yang perannya sudah mulai bisa istilahnya androgen ya. Ya, Jadi ya. tidak terlalu maskulin, tapi dia juga mau membantu istrinya. Untuk Nah, melakukan kalau pekerjaan-pekerjaan kayak yang gitu. biasanya Kecuali dihadapi oleh menyusui dong, Bu. perempuan. Kecuali Ya iya, menyusui. segala Akbar. Kalau Masya semuanya kan Allah. nggak mungkin. Subhanallah. Itu yang Iya, disebut iya, dengan betul, kodrati. betul banget. Kodratinya ya. Kodrati itu sebetulnya hanya 4 saja. Yang betul-betul itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Satu, menstruasi. Melahirkan, Ya. Jadi tidak bisa laki-laki menstruasi. Kedua, Melahirkan. mengandung dulu. Sebelum melahirkan mengandung, melahirkan dan menyusui. Oleh Ivanilih ditambah 1, Apa itu, Pak? yaitu mengasuh dalam pengertian pengasuhan waktu anak. Makanya kalau cerai, anak harus ikut ibunya. Ibu. Kalau masih balita. Ya. Karena itu anak kalau nangis selalu mama, mama, mama. Ya. Nggak mungkin nangis kok ayah, ayah, enggak mama. Kalau papahnya nggak ngerti, loh kok minta mama lagi? Bukan minta mama lagi. Itu mah maunya. Udah Ustaz Mas kemana-mana. Jadi itu tadi, Bu, ya. Yang tadi Akbar, ada yang mau nanya tadi ya Mbak Santi, Oke, silakan. nih mau nanya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya mau Putri. tanya nih Pak Enggak, Ustadz. nama itu kan jenis kelamin. Maksud saya, hah? Itu nama, Pak Ustadz. Namanya Putri. Putri. Jenis kelamin Putri juga. Wanita. Ya, perempuan Wanita. dong, Pak Ya, Ustadz. oke. Saya mau tanya Ya. nih Pak Ustadz. Iya. Saya kan wanita karir. Ah. Sedangkan pulangnya ini tuh sering banget larut malam. Nah, Larut malam yang ngaduk siapa sampai larut? sedangkan suami saya sendiri itu tuh pencemburu berat gitu. Maksudnya cemburuan lah. Aduh. Iya. Terus suami saya tuh ngelarang saya untuk berkarir terus. Sedangkan saya tuh pinginnya tuh berkarir terus. Gimana caranya supaya suami saya itu percaya sama saya gitu Pak Ustadz? Ya. Terima Ya. kasih. Untung Ya. suami kamu nggak kawin sama saya pulang jam 5 pagi. Nah, tuh kan. Itulah sebabnya saya tidak. Oke ya. Lanjut terus Ustaz ya. Tidak ingin punya istri-istri yang seperti itu karena begini, wajar kalau cemburu itu bagian dari cinta. Kalau orang nggak punya kecemburuan malah itu dicurigai. Satu. Kedua, saya pikir namanya suami istri itu mencari titik kompromi. Ya, jangan dikotomis. Artinya ini adalah sebuah dialektika yang tidak boleh dikotomis. Kalau nggak mau gini, nggak, jangan. Gimana cari kerjaan, karir tetap berlanjut, tetapi tidak meninggalkan peran-peran tadi. Karena apalagi kalau memang sudah berkecukupan, memang sudah cukup secara finansial, maka boleh saja seorang suami punya polisi seperti itu. Tetapi tentu tidak berarti terus mematikan karir. Boleh wanita itu kerja, tetapi nanti ada peran. Tadi sudah disebut Pak Tika, peran edukatif, peran normatif, peran prestatif penting. Karena di dalam Islam bahkan dikatakan tolabul ilmi itu faridotun. Faridotun itu tidak hanya wajib, mutlak harus ada pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dulu ada mindset ini bias gender, itu pandangan masyarakat yang keliru tentang wanita. Wanita nggak usah pinter-pinter, toh nanti hanya di rumah. Benar. Hanya Di dapur. sumur, kasur, dapur. Iya. 3 sumur, kasur, dapur, masak, macak, mana. Isa-isa, mbah-mbah, ulah-ulah, mau bujang, baik ulah, nunggu mah, ngerti sekolah, dan seterusnya itu. Nah itu
Ya itu maksudnya, mohon maaf kalau nggak bisa bahasa Jawa karena Iso. presiden Bisa kok ngertos. Ya isa-isa, umbah-umbah, olah-olah, mau bocah, baik olah, nunggu omah, ngerti ke sekolah, Ya. rumah, dan yang lain-lain Itu lagi kita gitu kan. Sopo saya Jadi- rumah Pak Ustadz. Ya maksud saya tugas tadi ya malam minggu tadi loh, yang midnight tadi loh ya. Macak, masak, mana itu Pak ya? Ya masak, Ya. macak mana. Ada peran-peran normatif yang seorang ibu harus tahu mana yang halal haram, najis tidak najis. Itu secara normatif anak tahu. Bahkan ini boleh, tidak boleh, ini sopan, tidak sopan. Ya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Peran substitutif, artinya seorang ibu yang ditinggal mati suaminya tidak harus jadi pengemis tadi. Ya. Dia bisa mandiri. Sekarang ada online aja jauh penghasilannya lebih banyak daripada Betul. suaminya. Suaminya pegawai negeri, istrinya catering, jauh lebih kaya itu. Iya. Suaminya lulusan luar negeri, istrinya pagi aja udah siaran radio, siang sedikit udah main sinetron. Ini mah Itu ada. cerita yang lain. Tapi Itu. Putri barangkali bisa dicermati apa yang disampaikan oleh Mbak Ya. Tika ya tadi bahwa Jadi, pilihan bisa. pekerjaan itu bisa yang sesuai dengan Ya. jenis karakter suami yang pencemburu gitu. Mungkin bisa kerja di rumah Nah, gitu mungkin ya. ya pasang CCTV aja di kantor biar tahu kita ada di situ gitu. Iya bisa juga. Tapi Pak Ustadz saya boleh nanya Tapi Pak kalau Ustadz. wajar, kalau seperti Mbak Putri itu dicemburi wajar. Kalau Astri masih dicemburui lah. Saya pikir. Ustadz ya. Iya. Ya udah Akbar mau nanya Iya. nanti ya. Ustadz. Nanti Iya, ya, nanti ditahan dulu ya. gimana? Akbar Ya. mau nanya selain satu ini saya akan kasih kesempatan tetap bersama kami di sini di Cerita Hati. Cerita